Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan pada minggu ini, masih membahas mengenai gerbang logika yang sedikit tingkatnya lebih lebih rumit sedikit. Minggu kemarin kita sudah membahas gerbang logika N, di mana dia hanya menggunakan dua kontak. Kontak yang pertama normally open, dan yang kontak kedua pun sama, normally open, dengan dua alamat yang berbeda. Nah, sekarang bagaimana dengan gerbang logika yang di XOR nih, misalkan XOR. Di XOR ini kita menggunakan 4 kontak dengan dua alamat yang berbeda. Ini mohon maaf kalau di catatan kemarin saya juga di pertemuan tersebut menyampaikan bahwa kita evaluasi lagi ini benar atau tidak. Ternyata saya cek di referensi memang seharusnya hanya menggunakan 2 kontak dan 2 alamat input ya. Kalau kemarin kita menggunakan 4 alamat input, yang benar menggunakan 2 alamat input. Alamat input yang pertama adalah di 0.09 dan alamat input yang kedua adalah 0.10. Caranya sama, kalian merangkai dulu ya. Kalau ini saya ulangi, ini pertama yaitu kontak new. Di sini saya save dulu karena ada pekerjaan ya. Kita buat new. Oke, di sini langkahnya seperti minggu kemarin, cari CPM 2 bintang. Oke. Lalu sysmac way-nya karena belum dihubungkan nggak apa-apa, kita lewat saja. Oke dulu. Lalu yang kita buat adalah gerbang logika karena dibutuhkan gerbang logika tadi kontaknya 2. Oke, kita ini normally open tadi misalkan di 1.00 ya, seperti itu. Dan selanjutnya hingga terbentuklah seperti ini tadi ya. Kita percepat saja karena waktunya nggak banyak ya. Jadi dibuat pertemuan kontak normally open di alamat 0.09 dan normally close di 0.10, dan di bawahnya diparalel dengan normally close 0.09 dan normally open di 0.10, dan outputnya adalah di 10.05. Nah, bagaimana cara merangkainya? Kalau minggu kemarin kita hanya menggunakan 2, yang alamat digunakan adalah 0.01 dan 0.02, maka hanya 2. Sementara ini bagaimana? Ini pun sebenarnya sama. Yang kita butuhkan hanya 2, alamat 0.09 dan 0.10. Kita coba kerangkaiannya. Ini rangkaian dasar seperti biasa ya. Ini 24 volt, lalu ini 24 volt masuk ke output logic. Ini untuk inputnya. Lalu negatif, ini sisi negatif, dan negatif masuk ke negatif logic, seperti itu ya. Sementara untuk input outputnya, untuk PLC-nya sendiri, ini untuk PLC-nya negatif, dan ini positif untuk inputnya. Seperti itu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa yang dibutuhkan hanya 2, yaitu di ini ya, yang ini, yang di atas ini 0.09 dan 0.10. Maka kita hubungkan dari input. Yang pertama input. Ini mohon maaf saya mengamerakan sendiri. Masuk ke 0.09, ini channel 009, maka masukkan ke 9. Lalu input yang kedua adalah, ini masuk input yang kedua ke 0.10. Ini 0, lalu ini 10 kalau kamu bisa baca channelnya. Lalu outputnya kita lihat. Outputnya dia ini adalah 10.05. Maka outputnya 10.05. Nah, kita lihat di sini 05 itu, perhatikan di sini terlihat ada lebih hitam. Ini lebih hitam ini adalah untuk COM 4, 5, 6, dan 7. Yang digunakannya adalah COM yang ini. Maka dari sumber 24 volt ini tidak dimasukkan ke COM yang ini, karena ini punya COM-nya adalah
10.00. Karena kita menggunakan tadi 10.05 ya, maka kita gunakan yang 10.05 yang ini, maka COM yang ini. COM ini untuk mengcover 10.04 sampai 10.07. Nah, kemudian outputnya tadi 10.05, maka 10.05 dimasukkan ke output di bawah. Seperti itu. Nah, mungkin kalian bingung, Pak, di sana kan ada dua, ada 0.09 dan 0.010 dan 0.009 di bawah dengan normally close dan 0.10 dengan normally open. Ini gimana? Nah, disinilah gunanya PLC. Kita merancang di CX Programmer untuk nanti dibaca oleh PLC-nya. Kita tidak perlu lagi memikirkan, oh ini dihubungkan sama input, ini dihubungkan sama input, ini input dan ini input, tidak perlu. Jadi yang kita perlukan adalah menghubungkan input dan outputnya. Karena di sini inputnya hanya 0,0.09 dan 0.0.10, maka ya udah sama seperti ini tadi. Yang kita butuhkan dihubungkan hanya 0.9 ya dan 0.10 di channel 0, 0.9, 0.10, hanya itu. Lalu bagaimana yang dua ini? Ini biarkan PLC berpikir sendiri dengan program yang sudah kita buat dan akan kita transfer seperti itu. Dan yang terakhir adalah 10.05 channel 10.05 sebagai output, dan ini jangan lupa adalah source-nya, pertegangan. Selanjutnya kita hubungkan, kita nyalakan, kita sudah nyala, lalu kita transferkan si programnya ini ke PLC. Kita hubungkan serialnya, kemudian mohon maaf sebentar. Ini kita hubungkan ke USB. Nah, seperti biasa kita cek sudah terhubung belum dia di COM-nya, COM berapa. Maka di sini klik kanan, kita lihat di sana di manage sudah terhubung belum. Sebentar ya. Kalau enggak kita lihat di sini aja. File ini kita tadi kita compile dulu ya. Program compile. Nah, ini sudah no error, no warning. Lalu ke PLC. Lalu work online. Nah, ini COM 4 sudah terbaca otomatis ya. CPM 2 bintang, Sysmacway COM 4. Oh yes. Selanjutnya adalah sebentar, kita tunggu masih loading. Oke, ini sudah terbaca. Lalu kita ke PLC transfer. Kita transferkan programnya to PLC. Di sini oke saja. Ini apakah akan mentransfer ya? Ini berarti akan menimpa program yang sebelumnya, karena sebelumnya sudah ada program. Oke, proses downloading. Downloading ini berarti PLC mendownload program dari CX Programmer. Oke, successful ini ya. Lalu oke, kita bisa sekarang ini ya saja. Nah, kita bisa menggunakan PLC-nya sekarang. Nah, kita tadi gunakan yang ini ya. Lalu kita cek tabel kebenarannya. Nah, ini tabel kebenaran. Nah, tabel kebenaran dari XOR itu adalah mohon maaf, XOR ini ya. Maka jika ada 0 dia akan 0 dan 1 dia akan 0. Sebaliknya jika ada salah satunya 1 dia akan menyala ya. Diingat ya. 000, 011, 101 dan 110. Itu untuk yang gerbang XOR. Maka kita coba sekarang ke sini.
Ini dalam kondisi ini PLC mau kamu cabut boleh, tapi tidak pun tidak apa-apa. Jadi kalau kamu mau melihat tetap terpasang, kamu bisa melihat reaksi hijau, garis hijau ini menandakan bahwa program ini berjalan, itu terlihat. Tapi kalau tidak, maka ini tidak akan berfungsi, hanya fungsinya sini saja. Ya, seperti tadi bilang 00 maka dia akan mati ya, 00 ini akan mati. Sekarang 01 dia nyala ya. Ini 01 saya matikan lagi. 01 nyala, lalu saya balik ke 00 lagi, lalu 10 nyala, dan yang terakhir adalah 11 maka 11 dia mati seperti itu. Nah, ini untuk yang XNOR. Jadi sudah terbukti bahwa dia bisa menggunakan gerbang logika XNOR. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan Pak, gimana kalau digunakan satu PLC, bisa nggak digunakan untuk beberapa gerbang? Bisa. Sekarang kita akan coba gabungkan dengan gerbang logika XNOR ya. Ini XNOR ya. XNOR yang kita butuhkan adalah 1.00, 1.01. Ini kita matikan dulu. Lalu kita rangkai. Kita butuh 2 output. Yang pertama adalah itu alamat 1.00. 1 ini channel 1.00 yang ini ya. Ini masuk ke input. Saya masukkan di input yang bawahnya. Saya selang 1 ya biar kelihatan. Lalu 1.01 yang ini 1 channel 1 00 channel 1 01 masuk ke input, dan yang terakhir outputnya di 10.06. Nah, ini lihat pada saat PLC dimatikan, ini sama ORSEP tadi dicabut, maka CX program akan error seperti ini. Ini tidak ada masalah karena program tadi sudah tertransfer ya. Selanjutnya outputnya adalah di 10.06. 10 ini channel 10.06 masih yang karena sumbernya masih sama ya di sini ya. Nah, ini sumber ini untuk 4, 5, 6, 7, maka yang 6 ini terhubung. Saya hubungkan sama yang keempat. Oke. Kita nyalakan. Nah, pada saat seperti ini kita tidak perlu mentransfer program lagi karena tadi sudah ditransferkan programnya. Nah, ini sudah berjalan ya. Sudah terkonek lagi kalau sudah dihubungkan. Kita tidak perlu transfer lagi karena prosesnya sama sudah kita buat tadi di transfer yang pertama. Untuk gerbang XNOR, gerbang logikanya seperti ini. Oke, kita coba untuk yang XNOR ya. Ini tadi sudah kita rangkai. Di sini pertama kondisinya adalah yang ini ya. 00 tadi tabel kebenarannya nyala. 00 itu 1, maka 00 dia di sini menyala ya. Ini kita ulang lagi. Kita lihat tabel kebenarannya adalah 00 nyala dan 11 dia nyala ya. 00 nya 11 nyala. Maka sisanya 00. Ya, ini 0, maaf ini ya. 00 dia nyala. Di sini 01 dia mati. Lalu kita balik 10 dia mati, dan yang terakhir adalah 11 dia nyala. Seperti itu untuk gerbang XNOR ya. Jadi kita sudah mempelajari, di sini juga sudah ada bereaksi terlihat ya. Jadi kalau misalkan tadi, nah ini tuh kita rubah 10 10. Nah, ini 11 dia nyala seperti itu. Begitupun untuk yang XOR, dia tetap bisa berjalan. Jadi dalam satu program bisa mengerjakan beberapa fungsi kontrol sesuai selama input dan outputnya masih memenuhi. Mungkin itu saja sampai pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan lanjutkan kembali untuk materi yang lebih kompleks lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.